Hai semuanya, apa kabar nih? Pasti sehat kan? Perkenalkan saya Putri Rahmajuwita, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Tika Husada Karanganyar. Video ini merupakan tugas saya yang diberikan oleh Ibu Siskana Rosita, SST MKes. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang instrumen-instrumen dalam praktik kebidanan beserta fungsinya ya. Kira-kira apa aja ya? Kalian mau tahu? Cus, cekidot! Pertama, instrumen pemeriksaan tanda-tanda vital. 1. Stetoskop. Stetoskop berfungsi untuk pemeriksaan auskultasi, digunakan untuk memeriksa suara dalam tubuh, seperti pada pemeriksaan nafas dan bunyi pada jantung, paru, dan usus. Untuk jenisnya, stetoskop ada yang akustik maupun elektronik. Yang kedua, jam dengan detik. Untuk jam dengan detik itu ada jenisnya, bisa menggunakan jam detik ataupun jam tangan, yang berfungsi untuk mengukur dan mencatat tanda vital pada pasien pada saat pemeriksaan. 3. Tensimeter atau sphygmomanometer berfungsi untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset. Yang keempat, termometer. Fungsi dari termometer yaitu untuk mengukur suhu tubuh. Termometer digital memiliki fungsi yang luas. Selain itu, mengukur suhu tubuh juga dapat sebagai alat bantu laboratorium dan memasak. Sedangkan termometer air raksa dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. 2. Instrumen pemasangan infus. 1. Infuset. Selang ini berfungsi untuk pemberian cairan infus yang menghubungkan jarum infus dan cairan infus yang dalam penggunaannya hanya sekali pakai. 2. IV catheter yang berfungsi sebagai vena tambahan atau perpanjangan vena untuk memasukkan cairan infus terutama pada pasien rawat inap. 3. Penflon. Jarum yang berfungsi untuk memasukkan cairan infus melalui intravena pasien. Jarum ini dikembangkan untuk meminimalisir percikan darah yang tak terduga dan cedera jarum. 4. Three-way. Alat bantu infus yang terdiri dari 3 katup yang berfungsi menghubungkan cairan infus dan cairan lainnya ke dalam tubuh melalui selang infus. 5. Standar infus atau tiang infus berfungsi untuk menempatkan atau menggantung cairan infus yang terhubung pada pasien. 6. Bengkok sebagai tempat meletakkan kotoran atau cairan tubuh pada saat melakukan tindakan medis atau operasi. 7. Swab alkohol berfungsi untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis. 8. Tourniquet berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepas pada rentang waktu tertentu. 9. Plester berfungsi untuk melindungi atau menutup bagian yang luka dari benturan, rusak, ataupun kotor. 3. Instrumen untuk saluran nafas. 1. Nasal oral atau kanul tube berfungsi sebagai selang bantu pernafasan yang dimasukkan pada lubang hidung atau lubang mulut untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh pasien karena kesulitan memenuhi O2-nya.
2. Nebulizer. Berfungsi mengubah obat cair menjadi uap yang langsung dihirup oleh penderita gangguan pernafasan sehingga obat akan langsung ke paru-paru. Dengan itu, proses reaksi obat akan berlangsung cepat. 3. Kanula nasal. Selang oksigen kanul berfungsi untuk mengatasi masalah dengan saluran pernafasan seperti batuk, pilek, atau asma untuk mengeluarkan lendir atau dahak. 4. Masker oksigen. Berfungsi menyalurkan oksigen dari tabung oksigen ke paru-paru. Dan pada masker oksigen dengan reservoir, yaitu masker dan selang yang didesain khusus untuk terapi oksigen dengan konsentrasi tinggi. 5. Tabung oksigen beserta regulator. Jadi yang regulatornya itu yang tabung kecil dan tabung oksigennya itu yang tabung besar. Perbedaannya di tabung yang berwarna biru dan berwarna hitam. Nah, tabung oksigen ini berfungsi untuk bantuan oksigenasi pada pasien yang membutuhkan suplai oksigen dalam kondisi darurat. Sedangkan regulatornya berfungsi untuk meregulasikan atau mengatur laju aliran oksigen dari tabung ke hidung pasien. Keempat, instrumen untuk fungsi eliminasi atau pembuangan. 1. Urinal pria dan wanita. Alat yang berfungsi sebagai tempat penampung urin pada pasien yang tidak bisa atau tidak diperbolehkan ke toilet. 2. Kateter urin. Berfungsi untuk pengeluaran atau pengambilan urin. 3. Pispot. Berfungsi sebagai tempat untuk membuang air kecil dan BAB yang diletakkan di bawah bed. 4. Urine bag. Berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengumpulkan urin pada pasien yang kesulitan buang air kecil. Selanjutnya, yang kelima, wadah instrumen. 1. Bak instrumen beserta tutupnya. Berfungsi sebagai tempat menyimpan instrumen agar instrumen tersebut tetap steril atau tercegah dari bakteri atau mikroorganisme yang masuk. Contohnya seperti gunting bedah atau alat bedah kecil lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam bak instrumen. 2. Baki logam tempat alat steril. Berfungsi sebagai tempat meletakkan kain kasa. 4. Meja instrumen. Berfungsi sebagai tempat meletakkan alat-alat medis atau peralatan rumah sakit. 5. Kom. Berfungsi sebagai tempat meletakkan kasa, betadin, dan sputum atau dahak. Lanjut ke 6. Instrumen pensteril. 1. Tromol. Berfungsi sebagai tempat mensterilkan pembalut-pembalut sebelum digunakan, biasanya pada tindakan operasi. 2. Autoclave. Berfungsi sebagai alat sterilisasi dengan memanfaatkan suhu panas pada air yang diubah menjadi uap air. 3. Sterilisator kering. Berfungsi untuk mensterilkan benda seperti gunting, pinset, dan alat bedah lainnya dengan memanfaatkan elemen kering. 7. Instrumen alat kontrasepsi. 1. Implant kit merupakan seperangkat instrumen yang berfungsi sebagai alat operasi kecil. 2. Alligator X AKDR
merupakan alat penjepit yang berfungsi untuk menjepit atau mencabut IUD ketika IUD sulit untuk dicabut dan dapat untuk mencegah kehamilan. 3. Klem kasa berfungsi untuk menjepit kain kasa. 4. Klem penarikan benang AKDR. Pastinya berfungsi untuk menarik benang AKDR pada saat melakukan tindakan medis. 5. Sonde uterus Sims. Fungsinya untuk mengukur kedalaman panjang rahim. 6. Set IUD. Berfungsi untuk mencegah kehamilan. 7. Gunting mayo CVD. Berfungsi untuk menggunting balutan dan digunakan untuk mengeksploitasi serta merapikan luka. 8. Tenaculum scoriae untuk menjepit serviks atau leher rahim sesuai dengan posisi yang diinginkan dan dapat juga untuk meluruskan bagian serviks. 9. Scalpel. Fungsinya bisa operasi untuk mengiris bagian jaringan tubuh. 10. Trocar. Berfungsi untuk membuat lubang pada tubuh seperti perut dan rongga dada yang bertujuan untuk mendrainase daerah tersebut. 13. Spekulum. Berfungsi untuk membuka vagina atau serviks dan juga berfungsi untuk memudahkan pengambilan lendir pada pemeriksaan kanker serviks. 14. Spekulum cacar bebek yang berfungsi untuk memperluas bagian tubuh yang sempit, yaitu pada bagian kelamin wanita seperti vagina. 15. Spuit. Fungsinya sebagai alat yang menyuntikkan cairan dan menghisap cairan melalui ujung jarum yang masuk ke intravena. Selanjutnya, instrumen bedah. 1. Jarum jahit. Berfungsi untuk menjahit jaringan tubuh seperti lapisan kulit atau otot. 2. Gunting episiotomi. Nah, ini gak heran lagi nih dalam dunia kebidanan. Alat ini berfungsi untuk memotong jaringan tubuh manusia, khususnya pada wanita, yaitu pada bagian perineumnya pada saat bersalin. 3. Gunting tali pusat. Tentunya berfungsi untuk memotong tali pusat pada bayi yang baru lahir. Yang keempat, gunting benang. Berfungsi untuk menggunting benang jahitan pada kulit pasien, yaitu dengan mengangkat benang pada luka yang sudah kering dengan teknik selipan dan lebih baik memotong benang menggunakan bagian ujung gunting. 5. Needle holder. Berfungsi sebagai pemegang jarum pada penjahitan sebagai penyimpul benang. 6. Gunting tajam untuk memotong plester atau perban atau kain kasa. 7. Gunting tajam tumpul. Berfungsi sebagai alat untuk membentuk bidang jaringan atau jaringan yang lembut dan dapat dipotong secara tajam. 8. Metzenbaum. Berfungsi memotong bagian jaringan yang halus seperti membuka jaringan, membebaskan tajam tumpul. Berfungsi sebagai alat untuk membentuk bidang jaringan atau jaringan yang lembut dan dapat dipotong secara tajam. 8. Metzenbaum. Berfungsi memotong bagian jaringan yang halus seperti membuka jaringan, membebaskan tumor kecil dari jaringan dan merapikan luka. 9. Klem arteri lurus. Berfungsi untuk menjepit,
memegang atau menekan sesuatu benda, dan juga berguna untuk menghentikan pendarahan pada pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat tanpa meninggalkan kerusakan yang tidak dibutuhkan. 10. Gunting verban. Berfungsi untuk memotong verban, selain itu juga dapat untuk memotong kapas, plester, dan lain-lain. 11. Pinset anatomis. Berfungsi sebagai penjepit jaringan dalam proses operasi, digunakan untuk memegang jaringan, alat, dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas saat membersihkan luka. 12. Pinset chirurgis. Berfungsi untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan pemberian tanda pada kulit sebelum diinsisi. 13. Setengah couture. Berfungsi untuk memecahkan ketuban atau melubangi selaput ketuban apabila belum pecah. Selanjutnya, instrumen elektronik untuk pemeriksaan dalam tubuh. 1. USG. Selain untuk mendeteksi keadaan janin, USG juga berfungsi untuk mendeteksi organ tubuh bagian dalam, baik yang normal ataupun tidak normal. 2. CTG. Berfungsi untuk memantau denyut jantung janin dan kontraksi rahim, juga untuk melihat ada tidaknya gangguan pada bayi sebelum atau selama persalinan. Ketiga, EKG. Berfungsi untuk mengukur dan merekam aktivitas arus listrik dari jantung dan dapat mengidentifikasi apabila ada peredaran atau aliran darah yang tidak normal. 4. Syring pump. Berfungsi untuk membantu mengatur kuantitas dan waktu serta dosis penyuntikan cairan yang tepat kepada pasien. 5. Infus pump. Berfungsi untuk membantu proses penginfusan, yaitu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien dengan pengaturan waktu serta jumlah tertentu. Selanjutnya, instrumen pemeriksaan perawatan ibu hamil dan bayi. 1. Medline. Berfungsi untuk mengukur tinggi fundus uteri. 2. Pelvimeter obstetrik. Berfungsi sebagai alat pengukur dimensi panggul ibu hamil. 3. Pitalila. Berfungsi untuk mengukur lingkar lengan bayi dan untuk mengukur lingkar lengan atas ibu hamil. 4. Umbilical cord. Berfungsi untuk menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta atau ari-ari agar tidak terjadi pendarahan di pusat pada bayi yang baru lahir. 5. Doppler. Berfungsi untuk memeriksa kondisi aliran darah melalui pembuluh darah dan juga sebagai pengukur detak jantung janin. 6. Stetoskop. Berfungsi untuk mendengarkan denyut jantung janin. Berarti kurang lebih aja ya sama yang Doppler tadi. Mungkin lebih modern Doppler. Selanjutnya, Bell. Berfungsi untuk menghisap lendir yang ada di dalam hidung dan mulut bayi atau anak-anak. 8. Alat pengukur panjang bayi. Berfungsi untuk mengukur panjang tubuh bayi dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. 9. Timbangan bayi. Khususnya untuk bayi, berfungsi untuk mengukur seberapa berat badan bayi tersebut yang dinyatakan dengan angka. 10. Lampu periksa halogen. Fungsinya sebagai penerangan saat pemeriksaan pada pasien berlangsung. 11. WWZ. Berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan aliran darah. 12.
Pengukur tinggi badan berfungsi untuk mengukur tinggi badan seseorang yang dinyatakan dengan angka. 13. Timbangan dewasa, khususnya untuk orang yang sudah bisa berdiri, berfungsi untuk mengukur seberapa berat badan seseorang yang dinyatakan dengan angka. 14. Sudip lidah berfungsi untuk menekan lidah agar melihat lebih jelas keadaan tenggorokan apabila adanya kelainan atau peradangan. 15. Lancet berfungsi untuk mengambil sampel darah bagi pengguna yang akan mengecek gula darah, asam urat, ataupun kolesterol dengan menusukkan tidak terlalu dalam melukai jaringan kulit. 16. Pen light. Nah, ini yang sering digunakan dalam tenaga medis. Berfungsi sebagai alat penerang saat melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan dalam telinga pasien, pupil pada mata pasien, dan mulut pada pasien. Selanjutnya, instrumen ruang kebidanan beserta alat bantu-bantunya. 1. Tempat tidur pasien. Fungsinya agar pasien merasa nyaman pada saat di tempat tidur tersebut, baik itu pasien yang menjalani pemeriksaan, pengobatan, dan pasien yang menjalani rawat inap. 2. Kursi roda. Kursi roda berfungsi sebagai alat bantu bagi pasien yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, cacat, lumpuh, dan lain-lain. 3. Berangkar. Berangkar yaitu merupakan troli yang berfungsi untuk membawa dan memindahkan pasien dari ruang instalasi gawat darurat ke ruang perawatan. Dan tara! Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu kan apa aja sih instrumen-instrumen dalam praktik kebidanan itu beserta masing-masing fungsinya? Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih.